Assalamualaikum. Oke, kelas 11-2. Apa kabar? Sehat ya semuanya? Siap untuk menerima materi hari ini? Siap. Oke, good. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Bram, sebagai ketua kelas, tolong dipimpin berdoa. Semua siap. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, doa mulai. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni. Oke, 11-2. Siapa yang tidak masuk hari ini? Janu habis. Hafiz, kenapa? Janu sakit. Hafiz sakit. Adlan izin. Oke, kita doakan teman-teman kita yang sakit cepat sembuh supaya dapat bergabung lagi belajar dengan kita ya. Pelajari materi lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu tentang persebaran fauna dunia. Dengan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu untuk menganalisis persebaran fauna dunia. Ya, oke. Untuk sebelum masuk materi, kita mengingat kembali materi yang lalu. Materi yang lalu kita belajar tentang apa? Persebaran flora dunia. Ada apa persebaran flora dunia itu? Ada apa aja biomannya? Hutan hujan tropis. Good. Terus apa lagi? Gurun. Padang rumput. Taiga. Tundra. Oke, masih ingat ya anak-anak ya? Kalau tundra itu daerah mana? Daerah kutub. Good. Kenapa? Terus kalau padang rumput? Daerah lintang apa? Tropis. Oke. Kemarin kita bicara tentang hutan gugur. Ada nggak di Indonesia hutan gugur? Ada. Di mana hutan gugur di Indonesia? Jawa. Tumbuhannya apa? Pohon jati. Oke, good. Anak-anak semua masih ingat. Untuk lebih memotivasi kalian semangat belajar nanti dalam pembelajaran kita hari ini, kemudian kalian aktif juga, kita akan ice breaking dulu ya. Ice breakingnya ini nanti tentang tebak nama ibu kota. Miss akan bagi, ini ada 6 kelompok, Miss akan bagi 3-3 ya. Kelompok Ramadi, Davin sama Bram itu satu kelompok 1 ya. Kemudian Dimas, Fajar dan Vigo itu kelompok 2. Ya, kesepakatannya nanti tebak nama ibu kota dengan mengangkat tangan kanan itu sebagai jawaban A dan B itu untuk mengangkat jempol kiri. Ya, ini A, ini B. Akan Miss kasih waktu 5 detik untuk mendiskusikan mana yang benar. Paham? Paham? Oke. Bisa kita lanjutkan? Siap-siap. Ya, siap-siap lihat pertanyaannya. Yang pertama. Apakah A, Ottawa, ataukah B, Toronto yang menjadi ibu kota Kanada? Silakan diskusikan. Turun. Semuanya terus semangat banget. Miss hitung sampai 3, langsung angkat tangannya ya. Jawabannya. Oke. 1, 2, 3. Kelompok 1 jawabannya? B. Kelompok 2? B. Oke. Jawaban yang benar adalah A. Oke, kelompok 1 ataupun kelompok 2 gak ada yang benar ya. Pertanyaan pertama. Siap, pertanyaan kedua. Apakah Wellington atau B, Auckland yang menjadi ibu kota New Zealand?
Siap jawabannya Miss Hitung? Ya, kelompok kompak ya, masa kelompok nggak kompak? 1, 2, 3. Oke, jawaban yang benar adalah A. A. Karachi atau B. Islamabad yang menjadi ibu kota Pakistan. Ya, hitung ya. 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah B. Apakah A. Ho Chi Minh atau B. Hanoi yang menjadi ibu kota Vietnam? Dihitung ya. 1, 2, 3. B. Oke, jawabannya yang benar adalah B. Oke, tepuk tangan dulu. Pertanyaan terakhir. Apakah A. Cape Town atau B. Pretoria yang menjadi ibu kota Afrika Selatan? Afrika Selatan. Oke, kelompok sudah jawab semua? Oke, Miss hitung jawabannya. Yuk, kasih Miss jawaban. 1, 2, 3. Ini bagaimana kelompoknya tidak kompak? Yang ini B. Oke. Jawaban yang benar adalah benar semua. Karena Afrika Selatan punya 3 ibu kota. Yang pertama Cape Town, yang kedua Pretoria, dan yang ketiga adalah Johannesburg. Ya, jadi dia punya 3 ibu kota. Oke, gimana semangat? Ini sudah bilang kita akan belajar tentang fauna dunia, persebaran fauna dunia. Ya. Sekarang Miss mau tanya dulu, siapa yang pernah pergi ke kebun binatang atau di tempat kita ini adanya adalah lembah hijau? Ya, Bram, apa yang Bram lihat? Apa yang Bram lihat di sana? Gajah, Harimau, kancil. Kancil. Oke. Siapa lagi yang sudah pernah ke sana? Terima kasih Bram. Siapa lagi yang sudah pernah ke kebun binatang selain yang di lembah hijau? Oke, Melvia kemana Melvia? Lembah hijau. Melvia lihat apa? Aneka ragam burung. Oh, lihat pertunjukannya ya? Oke. Ada nggak kalian yang memelihara binatang di rumah? Oke. Kucing. Siapa lagi yang kucing? Bram kucing. Ramadi? Kucing. Ada yang burung gitu nggak? Ada yang melihara burung? Burung. Oke. Jadi kira-kira kalau menurut kalian ada nggak binatang-binatang yang kalian sebutkan tadi itu di daerah lain? Ada. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu adalah yang akan kita pelajari hari ini, ya, baik itu persebarannya ataupun wilayah-wilayah persebarannya. Ya. Ini untuk peta konsep kita hari ini, ya. Peta konsep kita ada di sini di persebaran flora dan fauna dunia. Floranya sudah kita pelajari minggu lalu, minggu ini kita belajar tentang fauna dunia. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih lanjut, kita akan lihat video dulu ya. Di sini di video ini coba diperhatikan ada hewan-hewan dan daerahnya. Nanti kita lihat antara satu hewan dan hewan lain ada kesamaan nggak? Daerahnya sama atau tidak? Begitu ya? Kemudian tadi hewan apa yang menarik buat kalian? Red panda. Jarang ya kita lihat red panda ya. Biasanya panda itu putih aja, tapi ini ada red panda. Terus apa lagi hewan yang menarik? Buaya.
Perbedaan ini Tubuhnya. berat badan. Oke, besarnya yang berbeda ya. Nah, oke, terus tadi hewan-hewan itu tinggal di mana aja? Ada yang di tropis, ya kan? Ada yang di subtropis, ada yang di wilayah dingin, ya kan? Kutub, terus. Ini selanjut, persebaran fauna menurut Alfred Russel Wallace. Bisa kalian juga lihat di buku kalian ya, Nak ya. Alfred Wallace ini atau biasanya dipanggilnya dia Wallace ya. Wallace ini dia membagi 6 zona fauna. Ya, 6 zona fauna. Ada zona neartik, ada zona neotropik, ada zona australis, oriental, paleartik, dan etiopian. Penamaan ini berdasarkan wilayahnya masing-masing. Seluas bumi kita ini dibagi jadi 6 dia. Ya, dibagi menjadi 6 oleh si Wallace. Nih dia. Ini peta persebaran atau penamaan 6 wilayah tadi berdasarkan si Wallace. Nih di sebelah sini kalau kalian lihat ini adalah neartik. Wilayah neartik. Sebelah sini. Kemudian di sini paleartik. Ya, di sini paleartik. Nggak kelihatan ya? Oke, di sini paleartik. Di sini Indonesia termasuk oriental di Indonesia. Kemudian Indonesia bagian timur dan Australia itu termasuk Australian. Afrika Etiopian dibaginya. Kemudian wilayah Amerika Selatan neotropika. Oke, kita langsung saja ke diskusi kalian. Jadi nanti pada saat diskusi itu akan bagikan LKPD. Setiap kelompok akan bagikan LKPD berikut nomor. Ya, nomor ini digunakan sebagai identitas kalian. Identitas apa, Miss? Identitas nanti kalau Miss panggil itu sebagai identitas untuk tanggung jawab maju menjelaskan materi hasil dari diskusi kelompoknya. Misalnya kelompok 2 nomor 1. Siapa nanti yang pegang nomor 1? Dia akan maju dan berpresentasi. Temannya mengikuti dari belakang, akan membantu menjawab jika ada kelompok lain yang bertanya. Tapi yang mempresentasikan adalah nomor yang dipanggil. Kerjaannya ngapain aja, Miss? Nih, ini ada LKPD, kalian ada pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan yang berbeda di setiap kelompok. Jadi nanti tolong dilihat benar-benar pertanyaannya seperti apa, kalian diskusikan. Kalian harus paham semua ya, paham. Karena nanti pada saat menjelaskan juga kan yang tugas tanggung jawab juga sendiri. Ini pertanyaan. Kemudian di belakangnya ada gambar hewan-hewan atau fauna dunia. Nanti di peta ini akan kalian gambar sesuai wilayahnya, dibagi wilayah 6 tadi. Kemudian kalian boleh berkreativitas, mau di warna, mau di apa, terserah ya, dengan berwarna-warni. Kemudian nanti kalian tempelkan ini, kalian tentukan hewan-hewan ini ada di wilayah mana. Paham? Oke. Sekarang setiap anggota kelompok perwakilan maju ke depan untuk mengambil. Berikut yang sudah dia kerjakan. Bekantan oriental tadi ada di Malaysia, Indonesia, Brunei. Kita tempel aja ke Tempel. Lemnya kan sudah ada. Berarti dia mempengaruhi iklim. Di Asia.
Ini satu ini ada 4 binatang nih. Nanti ditentukan di wilayah mana dia. Ini dibagi dulu nak. Ya, tapi nanti. Oh gitu ya sudah. Oh, ini dibagi empat ya, Win? Ya, ini kan ada 4 nih. Ini kecil-kecil. Dibagi-bagi. Itu gini aja atau Nah ini kan ada 4. Satu kotak ini ada 4 binatang. jadi 4, kecil-kecil. Ilmu 10. di suatu wilayah kalau mengalami peningkatan populasi yang tinggi dan asal Ini positif negatif ke kita atau kemana? Negatif. Kalau Amerika peningkatan Selatan tinggi berarti dampaknya bagi manusia kan itu kayak apa namanya bahan pangannya tercukupi, terus ekosistemnya berarti masih bagus kayak gitu kan, berarti semuanya masih bagus. Kalau diambang kepunahan apa? Misalnya kepunahan hewan itu sudah mau punah, apa dampak negatifnya buat kita? Tidak dapat Tidak bisa melihat lagi mungkin. Terus untuk hewan-hewan yang bisa dikonsumsi tidak bisa dikonsumsi lagi, berarti ada penurunan untuk jumlah yang hewan yang bisa dikonsumsi. Amerika Selatan. Amerika Selatan, dilihat tuh di Amerika Selatan sebelah mana, neotropik. Itu Oke, langsung. Latihan semua coba. Selesai. kelompok 4 nomor 2. Siapa yang pegang nomor 2? Oh ya, yuk kelompok Davin semuanya maju ke depan. Silakan. Nomor 1, persebaran fauna di dunia dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Disebutkanlah dan identifikasi pasti faktor yang mempengaruhi persebaran fauna di dunia. Ada 4 faktor yang mempengaruhi persebaran fauna di bumi, yaitu 1, faktor iklim, 2 faktor edafit atau faktor tanah. Di sini ada warna-warni yang tersebar di dunia. Jadi di sebelah sini ada fauna neotropik. Saya ada tapir, kelelawar pengisap darah, dan unta. Di sebelah sini ada neartik. Misalnya, apa aja sih kegiatan manusia yang berpengaruh negatif terhadap keanekaragaman hayati? Ulangi coba Najwa. Apa saja kegiatan manusia yang berpengaruh negatif terhadap keanekaragaman hayati? Temennya boleh jawab. Dijawab langsung. Apa jawaban dari Naswa? Apa ada sih kegiatan manusia yang berpengaruh negatif terhadap keanekaragaman hayati? Yaitu penerbangan yang dilakukan terus-menerus, pertanian yang tidak berkelanjutan, dan Madagaskar. Apa akibat iklim yang tidak stabil pada persebaran fauna? Jadi dampak negatif. Akibatnya hewan-hewan yang ada di wilayah tersebut bisa bermigrasi tempat ke wilayah lain. Sudah. Oke, silakan ditutup.
Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya kelompok ini mau tunjuk kelompok berapa? Kelompok 2 nomor 4. Kelompok 2 maju semua, nomor 4 akan menjelaskan. Kelompok 2 akan menjelaskan hasil pekerjaan kamu yang dari LKPD. Setiap hal di dunia ini pasti mengalami perubahan, baik itu perubahan ke arah positif maupun negatif. Hal ini juga dialami oleh persebaran fauna di muka bumi. Banyak faktor yang menyebabkan populasi fauna tersebut mengalami peningkatan dan ada juga yang mengalami penurunan populasi. Bahkan Dari kelompok 3 akan berdasarkan Mau tanya kesimpulannya. Ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum Miss jelaskan sedikit ya. Tadi ada yang waktu diskusi ada yang bingung, Miss Nearktik sebelah mana, Palearktik sebelah mana dan lain-lain. Jadi Miss jelaskan sedikit. Jadi ini ada 6 zona untuk persebaran fauna. Yang pertama ada zona Nearktik, itu terdapat tundra, taiga dan lain-lain. Kawasannya meliputi Kanada, Greenland, bagian timur Amerika dan bagian timur Meksiko. Nah ini hewan-hewannya. Apa yang pertama itu ada kalkun, terus rusa kutub sama bison. Kemudian yang kedua ada zona neotropik, meliputi Meksiko, Amerika Tengah, Amerika Selatan. Hewannya ada oposum, armadillo dan monyet marmoset. Tuh, monyetnya seperti itu. Berbeda ya dengan Indonesia ya monyetnya ya. Namanya tetap monyet ya. Kemudian Australis wilayahnya Indonesia bagian timur, Australia dan New Zealand serta Papua Nugini. Hewannya ini. Hewannya ada kanguru, wombat dan koala. Kanguru ada nggak di Indonesia? Sejenis namanya wallaby. Kemudian zona oriental. Kawasannya meliputi Asia Selatan, Tenggara, Asia Timur, India, dan Indonesia bagian barat. Hewannya ini orangutan, badak, tarsius. Tarsius itu endemi punya Indonesia. Dia ada di Indonesia bagian tengah, Sulawesi. Kemudian yang berikutnya ada Palearktik. Kawasannya meliputi benua Eropa, Kutub Utara, Rusia, Asia Tengah, Asia Timur, dan Maroko. Hewannya ini panda, serigala, lynx. Kemudian zona Ethiopian meliputi sebagian besar Afrika, Madagaskar, dan Saudi Arabia. Hewannya kuda Nil, zebra, dan jerapah. Ini sudah tadi kalian tempel-tempelkan. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak paham semua ya? Kalian mengerjakan sendiri, kalian diskusi. Miss harap ini menjadi pemahaman yang bermakna buat kalian. Miss mau satu anak coba disimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Ya, disimpulkan. Ada 6 zona apa aja, kemudian faktor persebarannya apa aja. Yo, coba Dim. Ayo Dimas. Jadi dengan beberapa faktor seperti edafik, iklim, sama geografis membuat zona-zona itu mempunyai hewannya masing-masing dengan perbedaan segi tubuh atau perbedaan makanan. Ada yang berbulu, ada yang manjat atau semacamnya. Lebih Seperti itu. Terus zonanya, zona fauna ada berapa? Ada 6 apa aja? Nearktik, tropikal, oriental, Australis, Ethiopian. Oke. Yuk kita adakan evaluasi sekarang. Sekarang Miss sudah share di grup, ada quizzes. Yuk kita kerjakan evaluasi di quizzes. Buka handphonenya semua. Ya, siap, buka handphonenya semua. Oke, siapa yang paling tinggi? Mana orangnya?
Oke, Imam nanti bisa ambil hadiahnya di kantor ya. Oke, anak-anak kita masuk kegiatan penutup. Kira-kira apakah tadi diskusi kelompoknya berjalan dengan baik? Semuanya berdiskusi ya? Semuanya ikut kerja dalam kelompok, ikut andil. Benar? Oke. Terus Miss mau tanya, apa sih manfaat yang bisa diambil dari setelah kalian mempelajari materi ini? Ya, Chandra. Ngadep sini dong. Apa Chan? Apa manfaat yang bisa diambil? Dapat mengetahui letak berbagai zona, Zona fauna, persebaran fauna. Terus sudah. Ada lagi yang bisa narik apa manfaatnya dari kita mempelajari hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Apa manfaatnya? Bram? Apa manfaatnya? Manfaatnya dapat mengetahui persebaran itu tadi, sama dari belajar ini kita dapat sadar untuk menjaga ekosistem karena itu penting. Oke, good. Semua. Sekarang ada yang mau tanyakan terakhir? Oke. Kira-kira pelajaran Miss hari ini menyenangkan atau tidak? Miss menjelaskan terlalu kecepatan tidak? Jelas nggak penjelasannya? Oke, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kalian dapat menyerapnya dengan baik, memahami dengan baik, dan menjadikan pembelajaran yang bermakna buat kalian. Ya, oke. Sebelum kita tutup hari ini, kita doa dulu ya. Bram, tolong dipimpin doanya. Semua siap. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.